Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah ilmu tauhid yang diampu oleh Ibu Dian Putri Ayu MSy dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di sini kami beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama ada Dewi Anggarini dengan NIM 1022100037, kemudian Dian Ayu Asmawati NIM 10221038, kemudian Diva Salwa Putri NIM 10221039, dan yang terakhir Dimas Rizky Akbar NIM 10221040. Pada kesempatan ini kami akan membahas atau menyampaikan materi yang berjudul konsep Nabi dan Rasul. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pengertian Nabi dan Rasul yang akan disampaikan oleh Dewi Anggarini. Yang kedua jumlah Nabi dan Rasul yang akan disampaikan oleh Dian Ayu. Yang ketiga ada sifat Nabi dan Rasul yang akan disampaikan juga oleh Dian Ayu. Kemudian yang keempat relasi antara Tuhan, Nabi dan umat yang akan disampaikan oleh Diva Salwa Putri. Dan yang terakhir Nabi dan Rasul menurut orientalis yang akan disampaikan langsung oleh Dimas Rizky Akbar. Di sini yang pertama dengan saya Dewi Anggarini akan menjelaskan tentang pengertian Nabi dan Rasul. Nabi menurut bahasa berarti yang memberitahukan atau menyampaikan berita. Sedangkan secara istilah diartikan dengan manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah yang telah dibawakan oleh Rasul sebelumnya untuk dirinya sendiri dan tidak diperingatkan untuk disampaikan kepada umatnya. Seorang nabi juga disebut sebagai Bashir, orang yang membawa kabar gembira, dan disebut juga sebagai Nadhir, orang yang menyampaikan peringatan. Seseorang dikatakan sebagai nabi karena ketinggian derajatnya di hadapan manusia lainnya. Rasul menurut bahasa berarti utusan, sedangkan secara istilah Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk membawakan ajarannya untuk dirinya sendiri dan berkewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Para Rasul hakikatnya adalah rahmat ilahi yang dianugerahkan kepada manusia. Maka sepanjang sejarah manusia dan dari segala bangsa, Allah telah mengatur Rasul untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Selanjutnya jumlah Nabi dan Rasul. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa jumlah Nabi dan Rasul mencapai ratusan bahkan ribuan. Bahkan ada yang mengatakan lebih banyak dari buih di lautan. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendakwahkan tauhid. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa nabi pertama?" Rasulullah menjawab, "Adam." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah beliau seorang nabi?" Rasulullah menjawab, "Benar, ia seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah para rasul?" Rasulullah menjawab, 300 sekian belas. Mereka sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad nomor 21586. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 orang dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang. Mereka sangat banyak." Hadis riwayat Ahmad nomor 22342 didhaifkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Meskipun begitu, di dalam Al-Quran hanya disebutkan kisah perjuangan 25 Nabi dan Rasul dalam menyebarkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah atau yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian." Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Kemudian dalam surah lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut." Quran Surah An-Nahl ayat 36. Kemudian yang ketiga sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama sifat wajib. Sifat wajib yang pertama ada as-siddiq. As-siddiq artinya selalu benar dan jujur. Sifat ini berarti seorang rasul sudah pasti jujur dan tak pernah berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada orang lain pastinya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Maryam ayat 41 yang berbunyi, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi." Yang kedua al-amanah. Sifat kedua ini artinya dapat dipercaya.
Sifat ini memiliki arti bahwa Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 106-107 yang berbunyi, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Kemudian yang ketiga, at-tabligh. At-tabligh berarti menyampaikan wahyu. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti setiap rasul akan menyampaikan wahyu dan tak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Qur'an kepada umatnya dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Dan yang terakhir, al-fatanah. Sifat ini berarti Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi agar mampu memerangi kaum yang masih belum berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka untuk berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, dibutuhkan kemampuan, diplomasi dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalam hukum-hukum Allah dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh umat manusia. Kemudian sifat mustahil. Yang pertama ada al-kizib. Al-kizib berarti bohong atau dusta. Mustahil bagi Rasul untuk berdusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah dusta atau bohong. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah An-Najm ayat 2-4 yang berbunyi, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran, menurut keinginannya tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, khianat. Khianat berarti tidak dapat dipercaya. Semua yang diamanatkan atau disampaikan kepadanya pasti dilaksanakan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 106 yang artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga, kitman. Kitman berarti menyembunyikan. Mustahil jika Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang Rasul terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan disampaikan kepada umatnya. Hal itu juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 50 yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Kemudian yang terakhir, baladah. Baladah berarti mustahil bila Rasul itu bodoh. Rasul memang seorang yang ummi atau tidak dapat membaca dan menulis. Namun Rasul diberi anugerah oleh Allah berupa kecerdasan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, sifat jaiz. Nabi dan Rasul hanya memiliki satu sifat jaiz, yakni a'radul basyariyah, yang mempunyai arti bahwa Rasul memiliki sifat yang sama sebagaimana manusia lainnya, seperti makan, minum, buang air, dan memiliki istri. Sifat jaiz pada Rasul ini bukan hanya menjelaskan bahwa Rasul memiliki kebiasaan manusiawi seperti manusia pada umumnya, namun juga mempertegas kedudukan Rasul di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat jaiz ini, Rasul tidak sama kedudukannya dengan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski memiliki sifat yang sama dengan manusia lainnya, namun hal ini tidak mengurangi derajat Rasul di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat jaiz Rasul ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 33 yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti yang kamu minum. Relasi antara Tuhan, Nabi, dan Muhammad. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat, kasih sayang, nikmat, dan karunia yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin menunjukkan bahwa kehadiran Rasulullah di tengah kehidupan masyarakat mewujudkan rasa kedamaian dan ketentraman bagi alam semesta dan manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Berikut dalil Al-Quran yang menunjukkan perintah Allah pada umat muslim agar senantiasa bersolawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. 5. Nabi dan Rasul menurut orientalis.
Secara teoritis, bahwa orientalis merupakan kajian cendekiawan barat terhadap Islam dari berbagai aspeknya untuk mencari kekuatan dan kelemahannya sehingga mudah untuk menghancurkannya. Dengan tujuan untuk membentuk opini umum dan dalam hal-hal tertentu untuk menguasai dunia Islam yang mencerminkan pertentangan latar belakang ideologis, historis, dan kultural antara barat dan Islam. Dari paparan tersebut, jelas bahwa orientalis merupakan pemikiran akademisi tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan, pemikirannya tidak tertuju pada Islam saja, melainkan juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembangun agama Islam yang banyak dikaji oleh para tokoh orientalis. Berarti, mengkaji Nabi Muhammad SAW termasuk salah satu studi tokoh sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan pemikiran manusia, karena tokoh adalah orang yang berhasil di bidangnya, yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental, yang mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya, serta ketokohannya diakui secara mutawatir. Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang agung dan mulia serta pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Namun, para orientalis menuduh kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai tuduhan. Bahkan tuduhan orientalis itu sebenarnya kelanjutan dari tuduhan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad sebagai tukang tenung, penyair, orang gila, tukang sihir, dan pendusta. Tuduhan itu bukan saja yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, tambahan maupun saran, bisa disampaikan melalui media presentasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.